Salam jumpa, selamat ketemu lagi. Semoga semua kita sehat-sehat. Walaupun mungkin ada satu atau yang lainnya kurang sehat, semoga segera sehat kembali. Begitu juga Ibu, mungkin agak kurang fit karena agak flu. Jadi kalau suaranya sedikit terganggu dengan flu, saya mohon maaf. Saya akan melanjutkan tentang masa kekuasaan Belanda di Indonesia pasca Gubernur Jenderal Raffles ditarik pulang dengan ditandai perjanjian London atau Convention of London yang pada waktu yang lalu telah saya terangkan. Dengan ditandatangannya Convention of London, maka berakhirlah masa kekuasaan Inggris di Indonesia. Dengan demikian, Raffles juga ditarik kembali pulang dari wilayah negara Indonesia, wilayah daerah jajahan Indonesia. Meskipun yang lalu kita dan saya sudah memberikan tugas apa saja kebijakan Raffles di Indonesia, apakah kebijakannya itu menguntungkan dan seterusnya. Meskipun ada beberapa kebijakannya yang secara teorik terlihat menguntungkan atau berusaha memperbaiki keadaan, tapi dalam prakteknya hal itu tidak bisa terjadi, tidak mudah dilaksanakan, dan justru terjadi banyak penyimpangan. Nah, setelah ditariknya keluar Raffles dari Indonesia, nanti akan ada catatannya saya berikan. Tahun 1830, pemerintah kolonial Belanda mengirim Gubernur Jenderal Van den Bosch untuk datang ke Indonesia dalam melaksanakan sistem yang baru disepakati di negeri Belanda, di Nederland, yakni yang dikenal dengan kulturstelsel, yang dalam bahasa kita lebih dipopuler disebutkan dengan sistem tanam paksa. Kenapa dilakukan sistem tanam paksa? Kita akan lihat latar belakang kulturstelsel. Tapi sebelum sana, istilah kulturstelsel, kultur bukan dalam bahasa Inggris kultur budaya ya. Ini dalam pengertian pemaksaan, sistem paksa, penanaman paksa. Apa yang dimaksud dengan kulturstelsel? Kulturstelsel adalah aturan sistem yang memaksa rakyat jajahan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Apa tanaman yang laku di pasaran Eropa? Ini udah setelah zaman 1830 sudah mulai terlihat revolusi industri. Ada perkembangan baru di Eropa, mulai muncul revolusi industri sehingga Eropa butuh halal yang untuk perkembangan industri di Eropa yang sedang laku keras waktu itu. Apa saja itu? Kopi, tebu, teh, tembakau, lada merica, dan kina. Kina ini bahan dasar untuk obat malaria yang nanti akan menjadi begitu populer karena terjangkitnya malaria di Eropa dan negara-negara jajahan seperti Amerika Latin. Di samping kapas, karena kapas itu dimonopoli oleh pemerintah Inggris di daerah-daerah jajahannya seperti Afrika Selatan, India, dan Malaka. Nah, untuk wilayah Indonesia dianggap paling cocok oleh Belanda kopi, teh, tebu, tembakau. Itu sehingga tembakau itu memang sudah dilakukan di Indonesia, dilaksanakan di Indonesia jauh sebelum kita zaman sekarang ini merdeka. Jadi sejak zaman penjajahan udah ada diperkenalkan tembakau, sehingga kalau sekarang pernah kamu dengar di Bremen bahwa tembakau Indonesia itu tembakau yang paling terkenal. Kalau kamu yang tukang perokok tahu itu. Tapi yang kamu rokok itu bukan tembakau kalau sekarang kan, karena tembakau di Eropa itu bentuknya seperti cerutu. Jarang orang Indonesia sanggup menghisap cerutu gitu ya, karena itu besar.
Nah, gitu dia. Karena itu daun tembakau yang digulung langsung. Kalau yang kamu pakai itu udah sampah-sampah tembakau itu. Apalagi sekarang. Kalau yang lebih baru yang kamu pakai apa? Vape ya, vape itu. Itu urusan mulai itu. Oke, next. Nah, jadi kenapa Indonesia dipaksa untuk melaksanakan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa atau biasa dikenal dengan tanaman ekspor? Karena waktu itu Belanda mengalami kekosongan kas. Atau dengan kata lain, kas negeri Belanda kosong. Apa sebabnya kas negeri Belanda kosong? Karena ada dua hal yang terjadi. Di Eropa, di Nederland, Belgia pada saat itu melakukan perlawanan, perang kemerdekaan, menuntut kemerdekaan lepas dari Nederland. Jadi kalau kamu lihat peta Eropa, ada 3 negara Eropa di Eropa Tengah yang bagiannya sebenarnya mereka satu bagian dulu, yaitu Benelux. Benelux itu singkatan dari Belgia, Nederland, dan Luxembourg. Jadi Belgia, Nederland, dan Luxembourg itu dulu satu wilayah kerajaan. Kemudian Belgia melepaskan diri, disusul nanti Luxembourg, gitu ya. Jadi rupanya ada perang di negeri Nederland itu mengakibatkan kekosongan kas. Ditambah pula perang yang terjadi di wilayah jajahan, perlawanan daerah. Mulai dari perlawanan Tidore, perlawanan Patimura, dan yang paling besar itu perlawanan Diponegoro di Yogyakarta 1825 sampai 1830 yang benar-benar membuat kas negeri Belanda kosong. Karena perang itu merebak sampai ke Perang Padri, Sumatera Barat, Tuanku Imam Bonjol. Gitu ya. Jadi perang itu benar-benar membuat kas negeri Belanda, udah di negerinya sana mereka mengalami pergolakan dengan Belgia. Di luar daerah negerinya, yaitu daerah jajahannya, Indonesia terjadi perang perlawanan daerah. Jadi kas negeri Belanda kosong. Jadi bagaimana cara mengisinya? Maka Van den Bosch dan parlemen waktu itu di Nederland mengusulkan kita buat negeri jajahan kita sana, yang pada waktu itu perang Diponegoro sudah selesai dengan ditangkapnya dan dibunuhnya Pangeran Diponegoro. Lalu perang Padri juga begitu. Dibuatlah aturan sistem kultur style cell. Jadi dipaksa rakyat dengan menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Awalnya aturan-aturan itu dalam konsepnya tidak memberatkan rakyat jajahan, gitu ya. Nanti ada tugasmu kemudian, silakan kamu cari, kamu catat dari buku paket atau dari internet atau dari mana saja, silakan apa saja aturan kultur style cell. Lalu bagaimana peraturan itu diterapkan di wilayah jajahan Hindia Belanda Indonesia? Apakah sama aturan itu dengan yang dilaksanakan atau berbeda? Nanti silakan kamu lihat, kamu catat, dan jawablah pertanyaan yang akan saya berikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam.